Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah. Pembahasan singkat kita pada hari ini ialah tema yang disebut dalam ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 103. Orang-orang yang merugi dalam beramal. Allah berfirman, perlukah kami beritahukan kepadamu orang-orang yang merugi dalam amal-amalnya. Yaitu orang yang sia-sia amalnya itu dalam kehidupan dunia, sedangkan ia sudah beramal, sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, dan dia pun mengira hasil amalnya itu sudah baik. Sekarang kita berada pada hari terbaik dan bulan terbaik. Jumat ini kan disebut Sayyidul Ayyam, induk daripada semua hari. Jadi hari terbaik itu hari Jumat. Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur, induk daripada bulan. Maka pada waktu yang terbaik ini kita masukkan ibadah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga waktu-waktu lain kita senantiasa beramal, melakukan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang beramal saleh, ibadah mahdah, ibadah sedekah, ibadah haji, ibadah umrah, membantu orang, memberikan donatur segala macam, berbagai macam bentuk amalan dilaksanakan oleh manusia. Tapi Allah menyebutkan ada di antara mereka yang hasil amalnya itu nak masuk ke dalam timbangan sehingga hasilnya itu minus. Dia sudah susah dan dia mengira sudah banyak terkumpul amalnya, salatnya sudah bagus, sedekah sudah banyak, haji sudah sekian kali, umrah pun berulang-ulang, memberi bantuan untuk anak yatim, fakir miskin banyak. Tapi ternyata ketika diakumulasi, hasilnya itu nihil, bahkan minus. Hati-hati kita. Mana dia? Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah asyirku billah. Orang yang dalam dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap dan perbuatan syirik tidak hilang dari dirinya. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Sungguh syirik itu akan menghapus, mendelet nilai amal yang dikerjakan oleh seseorang. Yang kedua, pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ihfazu nafsaka indal amal anirriya. Orang yang merugi itu adalah orang yang ketika beramal dia laksanakan, tapi latar belakang niat dia beramal itu, di dalam amalannya itu ada riya. Maka Nabi suruh peliharalah dirimu, berlindunglah kamu, lindungilah dirimu ketika beramal itu, hindari dari sifat riya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 266, yakni sebuah perumpamaan. Pada ayat ini disebutkan tentang kisah orang yang punya kebun anggur. Dia sudah tua, kemudian punya keturunan masih kecil-kecil. Kalau akan diserahkan kebun itu kepada keturunan, belum bisa dia mengelola apalagi menghasilkan. Lalu kemudian karena nggak bisa berusaha yang baru, kemudian karena sudah tua, ajal datang menjemput, kematian datang. Di zaman sahabat, di antara yang memberikan penjelasan kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab meminta penjelasan oleh para sahabat tentang ayat ini, apa maksudnya. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, sepupu Rasulullah SAW, mencoba menjelaskan. Menurut saya, kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, ini maksudnya adalah orang yang sejak muda menanam kebun investasi amal saleh, tapi di hari tua terlibat dengan maksiat, tak sempat lagi memperbaiki, waktu tak ada, kemudian ajal datang menjemput. Betapa banyak orang berjuang sejak muda, masa dewasa, sampai kemudian ternyata di ujung-ujung, dia terlibat dengan perbuatan maksiat, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ketemu kebalikan yang demikian. Ada orang yang semasa muda, sejak awal, sejak kecil, sejak remaja, pemuda sampai dewasa, kerjaannya itu merusak dan berdosa. Itu riwayat tentang kisah seorang pembunuh. Dia menceritakan ketika hidayah datang kepada hatinya, orang ini mendatang seorang ustaz. Ustaz, saya ingin taubat karena selama ini saya sudah banyak membunuh. Berapa orang yang engkau bunuh? Udah 99 orang. Bisa nggak tuh saya taubat ya Ustaz? Banyak dosa tuh, susah taubat, kata Ustaz. Singkatnya, karena nggak ketemu yang diharapkan, intinya Ustaz tak mengatakan kepada yang bersangkutan tak bisa taubat. Datang pikiran buruk, ini Ustaz ini mau dibunuh juga ini yang 100. Lewat Ustaz itu. Hidayah Allah belum berhenti. Sampai akhirnya dia berjalan ke sebuah negeri, ketemu dengan ahli agama yang bijak. Akhirnya mengatakan, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun besar dosanya engkau, kalau engkau bertobat, Allah akan ampuni dosamu. Tapi saran kata ahli agama ini, hijrahlah dari tempat tinggalmu sekarang. Kalau enggak, nanti kalau kamu masih tinggal di sana, datang nanti orang pernah keluarganya engkau bunuh, terpancing lagi engkau bunuh lagi orang. Bagusnya engkau pindah dari situ. Akhirnya dia putuskan pindah dari kampungnya itu, berjalan menuju kampung yang ditunjukkan untuk tempat pindah. Dalam perjalanan belum sampai ke kampung yang dia tuju, dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat pencatat dosa dan malaikat pencatat rahmah berargumentasi, kata yang satu, ini bagian saya karena orang ini sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat pemberi rahmah, ini bagian saya karena dia sudah bertaubat. Kan belum sempat beramal, katanya. Lalu Allah perintahkan Jibril, engkau kan ketua malaikat, muta'in sama amin. Jibril itu makhluk malaikat yang ditaati oleh para malaikat lain. Turunlah Jibril. Kata Jibril, wahai para malaikat, kita ukur jarak orang ini supaya kita dapat jawaban. Diukur jaraknya, mana yang lebih dekat ke kampung yang ia tuju,
dengan kampung yang ia tinggalkan. Ternyata jarak dia kematiannya itu, ajalnya itu datang, sudah dekat ke kampung yang ia tuju. Jibril putuskan, ini pertanda Allah menerima taubatnya. Kalau yang tadi ada orang sejak awal beribadah, beramal terus, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan jabatan, di ujung terlibat mungkin maksiat, apakah itu perzinahan, apakah itu yang lain, mati, kemudian setelah itu maka habislah atau minuslah amalnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah disebutkan pada ayat 188 surah Al-Baqarah, orang yang merugi beramal itu, yakni orang yang berupaya memakan harta saudaranya, mendapatkan harta saudaranya dengan jalan batil, bahkan dengan cara bisa membawa ke pengadilan, bersidang, lalu menang, walaupun sebenarnya bukan hak dia, tapi karena pandai bersidang, pandai berdalih, kemudian menang, ternyata dia dapat secara tertulis di hadapan hukum, tapi Allah Maha melihat. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun." Bukankah kamu sudah tahu kalau itu bukan hakmu, tapi karena engkau bisa membawanya ke pengadilan untuk merampasnya dari orang itu, karena mereka masih miskin, mereka tidak punya pengacara, mereka kecil-kecil, mereka tidak punya biaya, lalu kalah dalam persidangan, kamu ambil hartanya, kata Allah, itu akan menghabiskan amal ibadah. Yang kelima, yang membuat orang itu minus amal ibadahnya adalah orang dalam rumah tangganya sudah bangun bersama istri, bersama anak, usaha, kinerja, tabungan, masa depan, tiba-tiba di ujung karena kesalahan, mungkinkah karena nampak perempuan lain segala macam, lalu keluarga ditinggalkan. Ini bisa terjadi timbal balik, bisa suami yang ninggalin istri, bisa istri yang ninggalin suami. Orang yang menghindar dari keluarganya yang baik-baik demi mencari yang lain, sehingga abai dengan kewajiban dan tanggung jawab, apakah itu nafkah dan seterusnya, maka itu pun bisa menyebabkan amal ibadah menjadi hapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan momentum terbaik ini, potensi yang terbaik sama kita, hendaklah kita senantiasa memperhatikan agar jangan apa-apa yang telah kita usahakan habis oleh beberapa kriteria itu, di mana kita sudah susah payah membangun amal ibadah, amal-amal yang kita laksanakan, tapi kemudian habis tanpa bekas, hilang berterbangan, tak berpengaruh sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, nikmat dan berkah Allah kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan sebagai amal saleh bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.